Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kita Selamat malam. di KDRT. Keseruan dalam rumah tangga. Yeay. Malam ini bahas apa nih? Bahas apa kita? Lagi hujan-hujan begini. Malam ini kita mau bahas tentang aman gak sih punya temen lawan jenis dalam berkeluarga? Anda pro kontra punya teman lawan jenis dalam keluarga. Kayaknya pasti banyak yang ngalamin masalah karena punya teman lawan jenis. Teman baik ya, lebih ke teman baik. Mungkin kalau teman-teman biasa doang mungkin nggak terlalu masalah, atau mungkin jadi masalah juga. Nah, menurutmu gimana punya teman lawan jenis? Punya teman baik lawan jenis aman nggak? Mana Tita itu gimana? Jatuh kali. Kalau ditanya aman apa enggak? Aman enggak aman? Aman nggak aman? Pro apa kontra? Kontra. Kontra flow. Kalau aku harusnya aman sih. Kuncinya kan saling percaya sama harusnya saling menjaga, saling percaya dan saling menjaga. Harusnya aman, ada kata harusnya. Iyalah, harusnya aman lah. Punya temen. Kamu nggak punya teman kali? Ya emang aku gak punya temen. Maksudnya lawan jenis ya, yang dekat gitu. Dulu aku punya. Dulu pernah tuh mantanku asik. Jadi masalah banget soal teman baik perempuan. Tapi sekarang udah nggak punya teman baik perempuannya, sudah menghilang. Dia ngeblok, nggak tahu kenapa. Mungkin karena terlalu sering jadi tempat curhat. Iya. Berarti dia masih waras. Kok masih waras? Gak ada hubungan sama waras lah. Orang ya gitu, intinya menurutku sih temen lawan jenis nggak apa-apa asal tahu batasan. Kadang kan dalam sebuah hubungan ada waktu di mana kita butuh teman cerita. Loh, iya. Dalam sebuah hubungan di mana kita butuh apa? Teman cerita. Ya apa gunanya kamu punya istri? Kadang-kadang apa ya? Mungkin belum waktunya diceritain ke istri. Iya terus Kalau misalnya lagi ribut sama istrinya sableng. Istri sableng. Kalau istrinya sableng terus mau cerita sama istri. Kalau orang istrinya sableng, Iya. wironya jadi gendeng. Iya namanya ribut, ada masalah dibicarain sama yang bermasalah. Istrinya gangguan jiwa. Istri gangguan jiwa. Istrimu Gimana? gangguan jiwa. Ini kan konteksnya itu dalam yang lebih luas, cakupan yang lebih luas. Ya tetap aja enggak. Ya ngapain merit kalau kayak gitu? Contoh misalnya siapa tuh artis yang istrinya gila tuh, yang kemarin artis luar negeri, laki perceraian, ternyata emang istrinya beneran gila. Enak ya mungkin makanin HP, astaga emun, sini ini HP mama itu kotor. Nggak apa-apa, mau hancurinnya biar diganti. Jangan kotorin HP mama. Blok. Dikejar. Nah. Terus Iya. lanjut. Iya kan, ternyata emang terbukti istrinya gila. Nah, gilanya karena apa? Gilanya emang gila ya. Gila itu ada penyebabnya. No kacamata. Gila itu Ya. ada penyebabnya. Enggak. Artis siapa yang terkenal sih laki gitu sampai katanya rame. Iya tahu aku yang kata sampai ceweknya buang kotoran. Iya betul itu. Tuh, iya tahu. Ya kan dia gila juga karena pasti apa? ada sebabnya. Ya aku nggak ngikutin beritanya karena apa di mana. Ya pasti orang gangguan mental di mana-mana ada sebabnya. Dia ya mungkin aja dalam rumah tangganya selama ini itu yang memicu dia jadi depresi gitu kan, kita nggak
tahu sebabnya karena apa. Ya namanya gangguan mental, gangguan jiwa kayak gitu emang butuh kepekaan yang sangat ya, apalagi dari seorang pasangan. Ya intinya tetap perlu Nggak perlu. tetap apa ya alasannya, ya itu sih, contoh misalnya dalam kondisi ya emang pasangannya itu belum bisa diajak bicara, terus butuh saran dari sisi sama-sama wanita seperti apa, ya kan? Atau mungkin kadang-kadang bisa jadi penengah. Kalau mau cari penengah, ya harusnya kalau mau cari penengah harusnya kamu ceritanya ke sahabat. Maksudnya nih si cowok cerita ke sahabat si cewek, itu tanya, karena kan ya sahabat si cewek pasti Belum tentu juga, ada juga yang loh. itu sahabat teman makan teman itu artis yang lelaki buaya darat, buset dikawinin lakinya. Apa Ya, itu coba? ya udah berarti Sama nggak aja, usah, berarti nggak ada urusannya. berarti Berarti nggak ada nggak urusannya sama- usah gitu, maksudnya nggak usah ke teman lawan jenis, kayak kamu nggak punya teman cowok aja. Temen cowok mah yang ada diajak mabok, diajak udah kita pijit dulu gitu, ntar gimana? Pijat dulu, gebuk. Teman laki ya kan. Ya kan mungkin kamu tanya nih, pernah nggak kamu punya masalah kayak gini sama pasangan gitu kan, gimana sih solusinya, kenapa mesti ke cewek, atau tanya aja random gitu di akun curhat, kan banyak tuh akun curhat nih, gimana nih, Ada sebut lepet. minta dong saran para reader gitu ya, Emun ya. Muka Emun layar. Aduh Emun, bisa jungkir balik. Udah gitu doang. Udah alasannya kurang kuat sih. Alasan untuk tidak itu kurang kuat. Untuk tidak apa? Ya untuk tidak, untuk kontra terhadap temen. Loh ya kuat dong itu. Ngapain gitu? Namanya seseorang udah berumah tangga gitu kan. Ya ngapain lagi curhat ke lawan jenis? Gitu. Itu namanya butuh suasana baru. Suasana baru. Tuh, denger itu ya. Suasana baru. Ya mending kamu mabuk aja sama teman laki. Kalau mabuk malah lebih bahaya, nggak kontrol. Bahaya nggak kontrol. Yang mabuk kan makanya di rumah. Mabuknya di rumah, orang di rumah ada istrinya gila. Ada istrinya. Ya biarin aja. Ajak mabuk juga sekalian. Nggak boleh teman-teman, dan ditiru ya, ini saran-saran yang tidak baik. Kalau ada masalah itu kita harus berlutut dan berdoa, mengadu kepada yang maha kuasa. Nah itu lebih betul daripada lu baik aja ketemu nggak lawan pernah. jenis. Daripada bullshit. Tapi kalau cuma sekedar punya teman cewek aman nggak? Kalau Teman cuma teman lawan jenis. Kalau kayak misalnya kayak istri punya teman laki, terus ya suami punya nggak teman apa-apa. cewek. Kalau cuma ya kan bukan jadi teman curhat gitu. Aku punya teman laki. Teman main Tapi misalnya, teman jalan. jalan kemana? Ya jalan main. Ya jalannya sama traveling. Sama siapa? Lu kok sama siapa? Ya sama temen cewek. Kalau laki sama cewek sama cowok. Traveling aman nggak? Enggak. Lah enggak Lah, gimana? kamu punya istri loh sama anak. Kenapa nggak diajak istri sama anak ke traveling? Kenapa mesti temen cewekmu itu? Itu namanya me namanya time. Me time itu butuh kebersamaan kebersamaan teman. teman. Kalau ternyata bininya nggak sefrekuensi, merusak suasana, gimana takutnya? Merusak suasana. Gimana? Nggak ada ya. Kok nggak ada? Ada lah, aku punya banyak temen cewek. Aku punya banyak. Terus
Punya banyak emang. Teman jalan-jalanku udah sejak sebelum kenal kamu, sebelum kenal mantan-mantan sebelum ini gue udah punya temen cewek banyak. Lebih dari satu deh, nggak banyak. Banyak juga sih kalau dikumpulin. Jalan-jalan, temen main, temen jalan-jalan, temen pelayanan, temen apa segala macem. Ya, Bahaya. tetap aja nggak bisa. Tetap aja namanya orang sudah berkeluarga itu yang nomor satu keluarga, bukan teman. Bukan ini kan nggak bicara prioritas. Lah, Kan tetap membicarakan aja. aman apa enggak punya teman jalan cewek. Ya kalau udah kamu lebih milih jalan sama teman kamu daripada sama istri atau sama anak, ya nggak aman. Itu konteksnya nggak begitu. Konteksnya tuh misalnya ya punya teman aja udah misalnya kayak misalnya aku mau ada traveling nih sama temen-temenku ya, ada teman ceweknya juga sono jalan kayak gitu. Enggak. Bahaya bener ini. Kenapa nggak Lah aman? kan tetap aja tuh nyambung ke prioritas dong. Ya kan pengen liburan. Kan pengen liburan. Jalan-jalan. Lah ini di rumah ada orang. Ada orang. Ya terus kalau duitnya nggak ada, cuma cukup buat satu gimana? Lah ya udah nggak usah. Nggak usah gimana? Nggak usah, nunggu gathering dari kantor aja. Udah makanya bentuk kelakuan itu. Suruh jadi budak doang papanya. Biarin. Bukan jadi budak. Jadi sekedar temen pun tetap nggak aman. Ya kan udah aku bilang tadi sekedar temen. Ya teman biasa ya, kayak gimana sih aku sama temen aku juga cuma untuk. Dia itu kan kamu beda. Lah Kamu yang beda, temanku banyak. Ya udah. Ya tapi kan aku juga punya gitu teman lawan jenis. Terus? Ya buat untuk sekedar. Iya kamu juga punya yang anggota red. Santai-santai aja kan aku nggak apa-apa. Ya kan karena aku curhat aja nggak pernah. Cuma untuk ngeributin partai doang. Iya buat apa gitu kan? Bukan cerita yang penting, bukan suatu pembahasan yang penting, bukan suatu pembahasan Sama yang aku juga kalau jalan-jalan bukan suatu pembahasan dalam. penting, cuma buat having fun doang jalan-jalan. Lah kalau kamu curhat experience. berarti itu pembahasan yang penting. Enggak kan? kan tadi udah geser, udah ngomongin curhat. Ya udah sama aja, masih satu topik. Kalau misalnya kayak teman-teman yang udah kamu kenal juga gitu, udah kamu tahu juga, misalnya bukan kamu deh, misalnya ini cowok punya teman, terus ada teman cewek, teman cowok udah dikenalin sama kamu, udah kenal, terus mereka mau traveling nih khusus mereka doang gitu, mereka juga sama-sama udah punya keluarga, tapi emang travelingnya mereka doang. Nah, itu aman nggak? Oke nggak? Enggak. Kenapa? Kan mereka doang juga sama. Emang teman dari SD, SMP misalnya. Awas kepencet emang. Aman nggak? Aduh. Ya udahlah, kamu kegiatan dari kantor aja. Kok jadi gelap sih? Dari kantor aja, buset dah. Hidup. Bam, Mama Emun tuh. Kaki papa di rantai Mama Emun. Jadi intinya tetap yang berjalan sendirian itu tanpa pasangan nggak oke gitu. Ya kalau urusan kantor mah oke. Aduh. Urusan kantor mah oke. Nice. Tapi kalau di luar apa namanya? Ya kalau kalau sesama teman cowok nggak apa-apa lah gitu. Udah gitu doang. Ya gitu doang. Ya sebenarnya oke aja sih. Tadi nggak oke, sekarang oke aja. Kalau misalnya ramean. Kayak waktu kayaknya waktu sebelum merit juga deh.
aku pernah nginep kan staycation kan sama teman-temanku, campur-campur kan, cewek cowok kan. Nah itu pada saat waktu itu kamu oke nggak? Maksudnya ya udah gitu, atau ada yang dipikirin bercabang-cabang? Kapan? Ada yang waktu aku staycation di apartemen itu, sebelum merit pokoknya ada. Baru banget ganti HP ini. Nggak tahu, aku lupa yang mana ya. Capek deh abangnya. Ya udah pokoknya aman lah ya. Omong lagi. Oh yang bareng anak-anak PD. Oh ya kalau itu mah aman. Kenapa aman? Iya, nggak tahu. Feeling aja. Feeling aja. Berarti nggak objektif dong. Iya gimana ya? Susah dijelaskan kalau feeling perempuan tuh. Kak Emun. Bam. Ya udah, dari situ aja kontennya. Terus kamu jangan kemana-mana tuh, kok ntar kelihatan bulu-bulu kaki. Terus? Ya udahlah gitu aja kontennya, intinya aman apa enggak. Jawaban terakhir, punya teman lawan jenis pada saat sudah berkeluarga, aman apa enggak? Jawaban terakhir. Enggak. Aman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Maksa banget. Udah ditutup. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Bye.